ibadah Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan kesiapan kita. Yang pertama adalah, sudahkah berpakaian rapi adik-adik? Yes. Yang kedua, apakah kita sudah mempersiapkan Alkitab? Sudah ya. Sudah. Yang ketiga, mempersiapkan apa kali ini? Persembahannya. Ya, persembahannya di tangan kanan ya adik-adik. Yang terakhir, kita mempersiapkan apa yang paling penting? Hati. Yes, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap adik-adik? Ya. Oke, kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan setinggi-tingginya langit, dan mari kita memuji Tuhan. Mari kita puji. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Ayo kita puji. Senang,
Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik, karena Allah sudah sangat baik untuk kita, mari kita semua bernyanyi God is good. Kita nyanyikan bersama-sama ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Bahasa Indonesia. Allahku baik. Allahku baik. Allahku baik. Dia baik bagiku. Sama-sama kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang dari titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada temuan-temuan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bila
adalah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dari dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang bergadu-gadu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghidupi firman itu sehingga tidak berbuat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi BN 690 mengikuti Yesus keputusanku. Ayo Kak Dori. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, bertemu dengan kakak kembali di pengumuman. Ya, kita sebelum pengumuman, kakak mau mengajak adik-adik untuk coba rapikan dulu telinganya, rapikan rambutnya, agar kita mendengarkan pengumuman bersama-sama. Pengumuman yang pertama, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2022. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Dan pengumuman kedua, PHBS dan 5M, perilaku hidup bersih dan sehat, beserta 5M. Yang pertama
jangan lupa kita harus selalu memakai masker kalau keluar dari rumah. Yang kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus mengurangi mobilitas. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita harus menjaga jarak kepada yang lainnya. Lalu pengumuman ketiga, inilah laporan persembahan. Ya, untuk Amang dan Inang serta adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, silahkan untuk bisa transfer melalui rekening di bawah ini atas nama Kakak Mareni, bisa melalui rekening BCA, melalui OVO ataupun Dana. Berikut nomornya. Yang keempat, adik-adik yang beribadah, kakak sangat menunggu foto saat adik-adik beribadah. Nanti boleh minta tolong mama dan papanya untuk minta difotokan lalu dikirimkan di grup WhatsApp orang tua dan juga di Instagram. Ya, sekian pengumuman dari kakak. Kita kembali beribadah adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian satu-satunya yang Tuhan banggakan. Mari kita puji. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam minggu kita diambil dari Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi,
kita semua pasti mempunyai keinginan. Betul adik-adik? Ya. Artinya kita pasti punya kemauan, rencana untuk melakukan sesuatu. Atau seperti Amang bilang, semua orang pasti memiliki keinginan di dalam dirinya. Baik itu adik-adik juga. Apakah yang adik-adik inginkan? Kita punya keinginan, tetapi Tuhan juga punya keinginan. Kita mau memiliki suatu rencana, atau kita memiliki suatu kehendak, tetapi Tuhan juga mempunyai rencana. Nah, pertanyaan Amang adalah, kalau kita punya keinginan, Tuhan juga punya keinginan, lalu keinginan siapa yang harus kita ikuti? Ayo adik-adik, keinginan siapa? Amang punya keinginan, tapi Tuhan juga punya keinginan. Keinginan siapa yang harus kita ikuti? Keinginan Tuhan. Nah, disitulah adik-adik sebenarnya letak kesulitan kita untuk mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kenapa sulit, Amang Pendeta? Karena dalam kehidupan kita yang terjadi seringkali adalah keinginan kita malah berbeda dengan keinginan Tuhan. Rencana kita justru seringkali tidak sama dengan rencana Tuhan. Malah Tuhan sering bekerja, Tuhan sering melakukan sesuatu kepada kita itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Waduh, adik-adik, contohnya apa ya, Amang Pendeta? Contoh, kalau Amang tanya hari Minggu itu kan hari libur biasanya. Biasanya orang bilang holiday, ya, hari yang suci. Malah holiday-nya itu dipisah, itu atau hari holiday-nya itu digabung menjadi hari libur. Hari suci menjadi hari libur. Kalau keinginan kita adik-adik, kalau hari Minggu, karena Senin sampai hari Jumat kita sudah sekolah. Mungkin sekarang masih online ya adik-adik ya. Tapi kalau sudah umum, sudah biasa, kita datang ke sekolah Senin sampai Jumat, ya kan? Sabtunya kita bersama keluarga, family time orang bilangnya. Terus hari Minggunya biasanya orang pengen libur, makanya hari libur. Nah, hari libur kalau keinginan kita ya entah jalan-jalan, kalau keinginan kita bermain, atau pokoknya kita menikmati hari itu dengan hari yang libur, hari santai. Itu keinginan kita adik-adik. Siapa coba yang gak mau jalan-jalan? Ayo, di hari libur semua mau kan? Tapi karena kita tahu hari Minggu juga adalah hari untuk beribadah, bersekutu,
Walaupun sekarang kita masih online, tetapi keinginan Tuhan adalah kita memberikan waktu kita walaupun sejenak, sebentar, untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, adik-adik kan, kita pengennya jalan-jalan, tapi kita tahu hari Minggu adalah hari bersama-sama dengan keluarga, kita beribadah dengan Tuhan. Karena apa? Karena memang itu yang kita butuhkan. Semuanya sudah tahu ya, manusia terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Kalau mau sehat secara jasmani, kita makan makanan yang sehat secara jasmani. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau makanan yang sehat secara rohani, kita juga harus makan makanan yang sehat secara rohani, yaitu beribadah, bersekutu, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan orang yang memang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia rindu untuk berjumpa, beribadah, rindu mencari Tuhan. Sederhananya, kalau saya sayang sama mama papa, ya kan, pasti saya akan terus mengikuti mama papa, mendengarkan mama papa. Apa sih yang mama papa katakan, itu yang kita lakukan. Amang tanya, seringkali yang mama papa katakan bisa saja tidak cocok dengan kemauan kita, ya kan adik-adik? Betul tidak? Tapi sebagai anak yang baik, walaupun misalnya tidak cocok, atau kita langsung ngomel, mama ini, papa ini gak tahu zaman now, gak tahu keinginan saya. Atau walaupun misalkan kemauan, keinginan mama papa itu tidak cocok dengan keinginan kita, sebagai anak yang baik, kita pasti mengikuti keinginan mereka. Kenapa? Karena mereka lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sama tadi, hari Minggu, kalau keinginan kita jalan-jalan, bermain, ya, tapi Tuhan ingin kita hari Minggu bersekutu, beribadah kepadanya. Karena itu yang kita butuhkan secara rohani. Loh, kok begitu Mang Pendeta? Iya. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan lebih mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Contoh adik-adik, waktu kecil kita kan tidak tahu apakah itu boleh atau tidak, apakah itu benar atau tidak. Waktu kecil misalkan kita mau pegang setrikaan yang panas, atau kita mau pegang api yang panas. Nah, terus kalau orang tua kita lihat, pasti orang tua kita akan melarangnya kan, pasti tidak memperbolehkannya, ya kan? Padahal anak kecil itu tidak tahu. Tapi kalau misalkan kita memegang setrikaan panas itu atau api yang panas itu, tangan kita akan terluka. Walaupun kita tidak tahu, tapi orang tua melarang karena mereka tahu yang terbaik. Apalagi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau dengan tulus mengikuti keinginannya, bukannya lalu menjadi orang yang pasrah, menyerah, bukan. Tapi
Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dibuat menjadi seorang yang gigih. Kita dibuat menjadi seorang yang tekun. Maksudnya emang pendeta, karena kita yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi kita terus semangat melakukan sesuatu karena kita punya harapan, kita punya semangat, keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, kita baca bersama-sama ayat 8-nya. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan bagaimana sih? Seperti apa sih? 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang pertama, kalau kita lihat tanaman, yang kita lihat daunnya, buahnya, batangnya. Tapi ada yang tidak kita lihat adik-adik. Padahal itu sangat penting. Padahal itu yang paling penting. Apa coba? Seperti firman Tuhan bilang, yaitu akarnya. Akar tidak kelihatan karena justru dia di dalam tanah. Tetapi akar itulah yang paling penting, yang membuat pohon itu menjadi berbuah. Kenapa? Karena akar yang merambat, menyerap nutrisi, vitamin, air. Dan begitu juga orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya seperti pohon tadi yang di tepi aliran air. Artinya hidup kita berakar menyerap Yesus Kristus. Jadi bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kemauan gue, keinginan gue, tetapi kita tahu kalau itu salah, jangan lakukan. Kita mau tetap berakar kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir, ketika kita mengandalkan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan Dia pasti berbuah. Ya, seperti firman Tuhan, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, adik-adik, walaupun lagi kering tetapi dia terus berbuah. Artinya walaupun dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah, karena kita berakar kepada Tuhan, kita tetap tekun, ulet, gigih, berjuang, dan bahkan nanti berhasil. Masalah tidak membuat kita menjadi pesimis, menjadi lemah, tetapi masalah membuat kita tetap berbuah dan berhasil. Tapi ingat, syaratnya apa? Mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami, agar kami terus berakar kepada kasih setia Tuhan. Karena kami yakin Tuhan selalu bersama kami dan Tuhan memberikan kami buahnya dalam segala perbuatan dan aktivitas kami. Kau berkati adik-adik sekolah minggu. Tuhan, Kau berikan Roh Kudus-Mu agar mempunyai kerinduan
untuk terus mengandalkan Tuhan, beribadah, membaca Alkitab, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan, Bapa kami, Kau memberkati orang tua kami, Kau juga yang memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga guru-guru sekolah minggu dan segala pelayanan yang masih kami lakukan secara online. Tuhan juga yang menyempurnakannya, dan itu memberikan sukacita, kekuatan, dan meneguhkan iman kami. Terpujilah namamu, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa, kita nyanyikan bersama-sama ya. Menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan bersedih ya, kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tapi jangan lupa kirimkan foto ibadah adik-adik ke WhatsApp grup orang tua dan Instagram sekolah minggu. Sampai jumpa ya adik-adik.